Nah, yang belum nonton part sebelumnya bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Setelah insiden runtuhnya Gunung Merapi itu, ternyata saya dan teman-temannya diselamatkan nih oleh sosok yang bernama Gurumu dan muridnya yang bernama Kiki. Menurut Kiki, Gurumu adalah sosok legendaris. Dia sudah memiliki kekuatan yang hebat di usianya yang masih muda. Dan dia juga berhubungan dekat dengan Guru Doko. Kiki juga menjelaskan kepada saya kalau teman-temannya yang lain semua diselamatkan oleh Gurumu dan ditempatkan di pulau yang berbeda-beda. Hanya Nero saja yang tidak terselamatkan. Tepatnya Nero menerima kematiannya. Dia meminta Gurumu untuk menolong Sun dan teman-temannya ketimbang dirinya sendiri. Setelah mendengar itu membuat saya cukup sedih. Sampai akhirnya mereka kedatangan tamu tidak diundang nih, yaitu Misty dan juga Merin. Misty ini merupakan kesatria perak, tingkatnya di atas dari Seiya yang hanya kesatria perunggu. Kedatangan mereka ke sana adalah untuk membunuh Seiya atas perintah Sanctuary karena Seiya dan teman-temannya berpihak pada Sienna. Sanctuary ingin membunuh Sienna karena ramalan buruk tersebut, dan siapapun yang berpihak pada Sienna akan menjadi musuh nih bagi Sanctuary juga. Sanctuary juga sudah menyuruh beberapa kesatria perak lainnya nih untuk membunuh teman-temannya. Sementara Seiya sendiri tampak kelelahan harus melawan Misty. Dia juga tidak menyangka jika Merin, gurunya sendiri akan berpihak pada musuh. Sementara dari kejauhan ada Gurumu dan Kiki yang sedang mengawasi pertarungan mereka. Gurumu tidak ingin ikut campur dalam masalah ini karena dia yakin nih Seiya bisa menyelesaikan masalah itu. Sekeras apapun Seiya mencoba untuk melawan Misty, dia tetap tidak bisa mengalahkannya. Bahkan dengan kekuatan serangan pukulannya pun tidak mempan. Sampai akhirnya Marin pun yang harus bertindak. Di sini dia langsung menghabisi Seiya tanpa basa-basi. Di situ Mores kesatria perak datang membawa Sun dan juga Saines nih yang sudah tergeletak tidak berdaya, dan disusul oleh Asterion membawa Long dalam kondisi yang sama. Setelah itu mereka pun mengubur Seiya dan teman-temannya di sana dan mencopot gelar kesatria Seiya dan teman-temannya karena dianggap telah melanggar perintah Sanctuary. Sampai akhirnya Misty menyadari nih kalau Merin berbohong, yang mana dia tidaklah benar membunuh Seiya. Itu hanyalah ilusi yang dibuat sama Merin agar tampak dia membunuh Seiya. Misty kecewa pada Merin dan dia langsung menghabisi Merin saat itu juga karena dianggap telah berkhianat pada Sanctuary. Seiya yang melihat kejadian itu dia langsung bangkit dan melawan Merin. Meskipun itu hal yang mustahil dia lakukan, dia tetap lakukan itu. Yang beruntungnya dia berhasil mengalahkan Misty dan Merin pun masih bisa selamat. Di sana Merin ternyata juga menyelamatkan teman-temannya Seiya. Kematian mereka itu hanyalah sebuah ilusi yang dibuat Merin agar membuat kesatria perak lainnya percaya nih kalau Merin masih berpihak sama Sanctuary, tetapi juga tidak membunuh Seiya dan teman-temannya. Namun sayangnya tubuh teman-temannya Seiya tidak berada di sana. Mereka memang selamat, namun tubuh mereka berada di tempat yang berbeda. Merin menjelaskan prioritas Seiya saat ini adalah keselamatan Sienna, karena jika Sanctuary menargetkan mereka, maka Sanctuary juga menargetkan Sienna. Sanctuary memang dulunya kesatria yang setia sama Athena, tetapi sampai akhirnya muncullah ramalan buruk itu. Sanctuary pun akhirnya terbagi menjadi dua kubu. Ada kubu yang tetap setia sama Athena dan meyakini kalau ramalan itu merupakan kesalahan, dan ada kubu yang membelot dan memilih untuk melawan Athena karena dinilai mengancam kemanusiaan. Merin berada di pihak Sienna nih. Dia percaya kalau ramalan itu salah dan dia menyuruh Seiya untuk lebih mengejar Sienna. Seiya pun pergi dari sana dan sementara Merin tetap di pulau itu untuk mengatasi Mores dan juga Asterion. Mores dan juga Asterion pun kesal dengan pengkhianatannya Merin dan mereka pun akhirnya bekerja sama untuk membunuh Merin karena dianggap sudah melanggar perintah Sanctuary. You almost had me that time, huh? Forget about me!
Sekuat apapun Meren berusaha, 2 versus 1 tetaplah tidak imbang. Sampai akhirnya Meren pun harus kalah telak. Namun mereka tidak membunuh Meren. Mereka membiarkan Meren tetap hidup karena ingin menjadikan Meren sebagai umpan untuk memancing Seiya datang. Di perjalanan, Seiya melihat dan merasakan ada yang tidak beres nih dengan Meren, dan dia pun akhirnya kembali dan menolong Meren. Sesampainya di sana, Seiya pun dicegat oleh Mores dan juga Asterion. Di sana mereka kedua tampaknya sangat percaya diri nih bisa mengalahkan Seiya. Yang mana di awal-awal Seiya memang terlihat tidak bisa mengimbangi Mores, namun karena tekad dan kegigihan yang kuat, dia pun terus bertahan. Dia juga mendapatkan informasi dari Mores kalau ternyata Meren juga kehilangan adiknya saat masih kecil, dan itu bukanlah suatu kebetulan. Seiya masih tidak percaya jika Meren itu adalah kakaknya, akan tetapi meski bukan sekalipun, baginya Meren adalah sosok yang berharga juga. Dia pun bangkit kembali untuk mengalahkan Mores. Is that all you've got? Dia pun berhasil mengalahkan Mores dan kini dia harus berhadapan sama Asterion. I'm all but... Attack! Put down. Sayangnya Seiya harus kalah, namun lewat serangannya dia berhasil membebaskan Meren nih, dan kini giliran Meren yang menghadapi Asterion. I can't read. Yang beruntungnya Meren berhasil mengalahkan Asterion, dan malam harinya Meren pun berpisah dari Seiya. Namun dia yakin nih kalau suatu saat mereka pasti akan bertemu lagi. Pagi harinya Seiya berhasil bertemu dengan teman-temannya yang lain nih. Mereka dalam kondisi selamat dan tidak terluka. Seiya menjelaskan apa yang terjadi kepada mereka, terutama tentang pengorbanannya Nero kepada mereka. Sahun awalnya sedih, namun dia bangga kakaknya menyelamatkan mereka semua sama seperti yang dulu. Dia pun tetap percaya kalau kakaknya masih tetap hidup di hatinya. Mereka sudah memiliki zirah emas itu. Ternyata zirah emas itu dibawa sama gurumu dan diberikan kepada Seiya saat Seiya bertarung melawan Misty. Karena zirah emas sudah mereka dapatkan, kini tujuan mereka cuma satu, yaitu kembali ke Siena dan melindungi Siena. Sesampainya di sana, Seiya segera memberikan zirah emas itu pada Siena, dan sementara yang lain tertidur istirahat. Seiya dan juga Siena berbincang nih. Dia menjelaskan kalau dia tidak percaya pada ramalan itu, dan Siena bisa mengubah takdirnya. Siena pun terharu dan dia pun memberikan zirah emas itu kepada Seiya. Di tengah-tengah pembicaraan mereka itu datanglah kesatria perak yang lain untuk membawa Siena ke Sanctuary. Jamie and the Crow's dark wing flash! Mereka semua berhasil dilumpuhkan dan Siena berhasil diculik, namun Seiya tidak menyerah begitu saja. Dia menggunakan kosmonya untuk melepaskan dirinya dari belenggu gagak dan dia berhasil. Long menyuruh Seiya untuk fokus mengejar Siena karena mereka bisa mengatasi ini. Seiya pun pergi dan mengejar Siena, dan beruntungnya Siena berhasil diselamatkan sama Seiya. Namun sialnya kesatria itu tidak datang sendirian. Dia datang bersama Saina yang pernah menjadi lawannya dulu. Mereka pun terpojok dan dengan terpaksa Seiya harus lompat dari tebing itu bersama Siena. Yang beruntungnya mereka berhasil selamat, akan tetapi tidak dengan Seiya. Dia terluka dan tidak sadarkan diri, sementara Jaime kesatria perak itu sudah datang dan ingin membunuh Siena. Beruntungnya di tengah-tengah kondisi itu datanglah Nero yang tidak disangka-sangka dia masih hidup dan membantu Siena juga Seiya. Other bronze about all humanity? I'm not on it.
Di situ Jaime berhasil dikalahkan dan kini tersisa Dante juga Argol nih yang harus dihabisi sama Nero. Nero pun memutuskan untuk pergi karena 3 kesatria perunggu yang lain sudah sampai, dan sebelum pergi dia mengatakan kalau dia akan selalu ada untuk Shaun. Mereka bertiga pun akhirnya harus melawan Argol yang memiliki kekuatan perisai Medusa. Siapapun yang melihat perisai Medusa itu dia akan berubah menjadi batu. Shaun sudah berubah menjadi batu dan disusul dengan Sinus. Alhasil hanya tersisa Long dan dia harus menghadapi Argol dengan perbedaan kekuatan yang berbeda. Namun dia tidak kehabisan akal. Dia pun melukai penglihatannya sehingga perisai batu itu tidak bisa mengubahnya menjadi batu. Dan dia pun akhirnya mampu mengalahkan Argol hanya dengan mengandalkan pendengarannya. Sienna pun berterima kasih pada Long karena pengorbanannya itu, dan Shaun juga Sinus pun sudah kembali ke wujud semulanya. Di sisi yang lain, Paus, pemimpin tertinggi di Sanctuary, memanggil Milo dan juga Aeolia untuk membahas tentang para ksatria lain yang tidak berhasil menangkap Sienna dan para pengikutnya. Aeolia meminta izin pada Paus untuk diberikan kesempatan untuk menjalani misi ini, dan dengan pertimbangan matang, Paus pun memberikan izin kepada Aeolia, namun dengan pengawasannya Milo. Dari sini kita juga akhirnya mengetahui nih kalau Aeolia ini merupakan adiknya Aeolos, kesatria emas Sagittarius yang dulunya datang dan membawa Patricia dan menyelamatkan Sienna ke waktu bayi. Dia berkhianat dari Sanctuary dan mengorbankan nyawanya untuk melindungi Sienna. Namun Paus memberikan Aeolia kesempatan untuk menebus kesalahan kakaknya itu, sehingga dia memberikan izin kepada Aeolia untuk menjalankan misi ini. Di sisi yang lain ada Seiya yang tengah berjalan-jalan di malam hari, dan Saina datang untuk memberitahu kalau akan ada kesatria emas yang datang untuk membunuh Seiya dan kawan-kawan. Benar aja, tidak lama kemudian Aeolia pun datang dan langsung menghabisi Seiya di sana. Melihat perbedaan yang jauh dari kekuatan mereka, sangat tidak seimbang bagi Seiya nih. Akan tetapi Seiya terus bangkit dan tidak menyerah. Sampai akhirnya Zirah emas milik Aeolos pun membantu Seiya dan otomatis Seiya menjadi lawan yang seimbang dengan Aeolia. No one gives a damn about her. Enough! Yang beruntungnya Sienna datang ke sana dan membawa Aeolia ke dalam kosmonya dan membuatnya untuk percaya dan berpihak kepadanya. Aeolia pun akhirnya mengerti kakaknya menyelamatkan Athena untuk menjaga dan melindungi umat manusia, dan dia pun akhirnya berpihak pada Sienna. Aeolia juga mengatakan kalau Patricia masih hidup, namun tentang Meren tidak ada yang tahu nih latar belakangnya Meren. Aeolia pun pergi dan kembali ke Sanctuary dan mengutarakan pendapatnya kepada Paus kalau kakaknya tidaklah berkhianat dan dia lebih memilih untuk mengikuti jejak kakaknya daripada harus mengikuti Paus. Sampai akhirnya datanglah kesatria emas Virgo Saka yang memojokkan Aeolia karena pengkhianatannya itu, dan di sana mereka sempat berkelahi. Di sini Vander sedang membuat pidato di depan seluruh anak buahnya tentang gagasan untuk melindungi umat manusia dan juga tentang teknologi ciptaan yang digadang-gadang bisa mengalahkan dewa. Vander pun menemui Alman, teman lamanya itu. Di situ Vander sebenarnya tidak memelukai teman lamanya. Mereka berduanya berbeda visi misi, namun sejatinya mereka masih saling peduli. Yang sayangnya Alman sepertinya sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Sebelum pergi dia mengatakan kepada Vander untuk mencoba mengerti Sienna, karena jika Vander ingin melindungi manusia, maka Vander juga harus tahu kalau Sienna adalah manusia. Anak buah Vander pun memberitahu kalau Sienna dan yang lainnya tengah bersembunyi dan lokasi mereka sudah kelacak. Di sisi yang lain ada Sienna dan juga Seiya yang tengah berjalan-jalan di malam hari. Dia mencoba untuk menghibur Sienna, sampai akhirnya ada serangan dari ketiga kesatria hitam dan membawa pergi Sienna. Mereka membawa Sienna ke markasnya Vander. Di sana kita akhirnya mengetahui kalau Vander menyimpan banyak sekali kosmo di basementnya, dan dari kosmo-kosmo itulah dia mampu menciptakan kesatria hitam yang bisa menandingi para dewa. Sementara itu di sisi yang lain Seiya dan teman-temannya datang untuk menyusul dan menyelamatkan Sienna. To destroy humanity. Here we go!
Di sini Vander menjelaskan kalau dia dengan Alman hanya memiliki satu perbedaan. Alman melihat Sienna sebagai manusia, sama seperti mereka. Namun Vander melihat Sienna sebagai dewi yang akan membawa kehancuran bagi dunia. Maka dari itu dia berniat untuk membunuh Sienna karena dia percaya dengan ramalan itu. Dan saat dia mempelajari banyak hal tentang dewa, itu membuatnya takut dan merinding. Disitulah dia memutuskan untuk membunuh Sienna. Sementara di sisi yang lain 4 kesatria sedikit kewalahan nih karena pasukan kesatria hitam sudah di-upgrade dan kelemahan mereka bukan di titik yang sama lagi seperti sebelumnya. Seiya pun pergi menyelamatkan Sienna, sementara yang lain yang akan mencoba untuk mengatasi para kesatria hitam ini. Yang beruntungnya di saat Sienna ingin dihabisi oleh Vander, datanglah Seiya tepat waktu dan di situ Seiya mencoba membujuk Vander untuk jangan percaya pada ramalan itu. Sayangnya Vander menolak untuk berpihak dengan mereka dan Vander tetap bersikeras untuk mempercayai ramalan tersebut. Seiya pun pergi melarikan diri bersama Sienna dan di dalam sana mereka pun terkepung oleh seluruh pasukan kesatria hitam. Namun beruntungnya Saun, Long dan juga Saines datang dan membantu. Mereka pun berencana untuk melepaskan Cosmo yang ada di basementnya Vander. Saya pun ikut menemani Sienna karena hanya Sienna yang bisa melepaskan Cosmo-Cosmonya itu. Sementara yang lain akan bertarung dan menahan para kesatria hitam selagi mereka berdua melepaskan Cosmonya. Mereka pun berhasil melepaskan Cosmo-Cosmonya itu. Sementara Vander tampak kesal karena sumber kekuatannya telah dilepaskan begitu saja oleh Sienna. Sementara mereka harus berpacu dengan waktu sebelum tempat itu hancur. Mereka harus segera sampai di helikopter. You're not fighting her. I'm stronger. I knew it. Mereka pun berhasil selamat dan menaiki helikopternya. Di dalam sana Sienna tampak bersedih karena dia akhirnya mengetahui kalau kakeknya ternyata telah tiada. Dia masih meyakini kalau dia masih bisa bertemu dengan kakeknya. Akan tetapi sayangnya mereka harus terpisah untuk selamanya. Di tengah-tengah momen itu, helikopter mereka pun diserang oleh sosok kesatria hitam. Yang seharusnya kesatria hitam sudah hancur semua di ledakan tadi. Namun tampaknya masih ada satu yang tersisa dan mengejar mereka. Ternyata itu adalah Vander. Dia mengenakan baju zirah kesatria hitam hasil ciptaannya sendiri. Dan dengan menggunakan kekuatan Cosmonya, mereka pun bekerja sama untuk mengalahkan Vander. Akan tetapi tidak ada yang bisa mengimbangi kekuatannya Vander. Mereka berempat kalah telak. Dan di sini Vander tampaknya sudah sangat percaya diri nih kalau dia bisa mengalahkan dewa. Sienna pun akhirnya datang dan menyelamatkan mereka. Dia memutuskan untuk tidak melarikan diri lagi. You can't destroy. Sayangnya Sienna pun tidak bisa mengalahkan Vander karena kemampuannya hanya bertahan bukan menyerang. Yang beruntungnya Seiya datang menyelamatkan Sienna yang hampir dihabisi oleh Vander. Dan Seiya terus berusaha untuk mencegah Vander untuk membunuh Sienna. Seiya tidak pernah menyerah meskipun tubuhnya sudah penuh dengan luka. Dia terus bangkit untuk menolong Sienna. Impossible. No! Garrod, Sienna is worth die. Save humanity. See the power of the spirit. Again! Yes. What? Vander pun berhasil dikalahkan oleh Seiya dan kekuatan Cosmonya pun menghilang. Sementara teman-teman yang lain pun juga selamat. Mereka pun akhirnya bersumpah nih setia lagi kepada Sienna. Dan di sana mereka memilih Seiya sebagai pemimpin mereka. Namun sialnya justru tiba-tiba Sienna dipanah oleh sosok misterius. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.